Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala ta'allaqatir rahiyah sababan lil ittisalati tawqiyah بمقتضى شواهد المحبة القلبية والقلوب والأسرار سورة بفوائد ذلك اتصال ولطائف ذلك للالتزام والإعراب عن سور ذلك المقام من قريب العلم العلهام ولسان والله يدعو إلى دار السلام أبصحت عن حقيقة وكل شيء أشيناه في إيمان والصلاة والسلام على لسان صدق في جميع مظاهره وإمام الحق في باطن العلم وظاهره السيد الكامل في ذات والصفات الجامع الإشتات طريقيات في جميع الإثبات سيدي رسول الله محمد بن عبد الله الصادق الأمين sallallahu wasallam alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in. Amma ba'd. Wa qawluhu ta'ala Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dzal ladzi yashfa'u indahu illa bi'idhnihi ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa wasi'a kursiyyus samawati wal ard wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam al-qabr awal manajil al-akhirah fa inna jaminhu fama ba'dahu aisaru minhu wa ilam yanju minhu fama ba'dahu asyaddu minhu. Sadaqallahul maulana al-azim wa rasulih. Para hadirin majalis yang sama-sama dimuliakan Allah, alhamdulillah summa alhamdulillah, kita mengucapkan syukur atas nikmat-nikmat rahmatnya yang dicurahkan kepada kita, yaitu dari Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana Allah ta'ala sudah memberikan kemurahan dengan curahan kasih sayangnya, sampai tidak bisa dihitung berapa nikmat yang diberikan kepada kita. Demikian pula pujian-pujian itu yang senantiasa tidak lepas dan tidak terhindar daripada diri kita. Kalau memang hati kita beriman kepada Allah Ta'ala dan hari akhir, pasti manusia itu akan menyintai daripada nabinya, yaitu Muhammad SAW. Bukti dengan bersalawat yang diucapkannya, dengan diulang-ulang dengan bersalawat, kemudian ditransferkan pada diri kita, yaitu hati kita, untuk menumbuhkan makin dekatnya kita kepada Nabi kita Muhammad SAW. Agar apa tujuannya? Agar kita kelak digiring
dapat naungan bersama-sama di hari kiamat. Amin. Untuk itu kita teruskan dalam bab fadilah salat fajar dan ciri-ciri orang saleh. Kemudian menerangkan sebagian dari ayat kursi sampai amanat dan namimah, yaitu sifat adu domba, fitnah, namimah. Untuk itu di dalam ayat kursi Allah Ta'ala menerangkan, Allah tidak ada Tuhan melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus menerus, yang mengurus makhluk-makhluknya dan tidak mengantuk apalagi tidur. Kepunyaannya apa yang di langit dan di bumi. Siapakah yang dapat syafaat atau pertolongan di sisi Allah? Semua itu pasti dari izinnya. Allah juga mengetahui apa-apa yang di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa. Dan ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya, dan Allah selalu menjaganya, dan Allah maha tinggi lagi maha besar. Dalam surat Al-Baqarah ayat 225. Jadi diterangkan menurut Imam Ahmad, riwayat ayat kursi ini bisa dikatakan sampai 1/4 Al-Quran. Kalau kita baca 4 kali, berarti kita sama dengan menghatamkan Al-Quran. Kemudian di dalam ayat kursi ada nama Allah yang agung, yaitu nama Allah 18 nama Allah yang tersembunyi, dan ada yang mengatakan 17 nama Allah. Untuk itu barang siapa yang intinya ayat kursi adalah ayat penjaga. Jadi kalau orang baca ayat kursi, dijaga sama Allah Ta'ala dari susah, dari kebingungan, dijaga, dihilangkan kesusahannya. Untuk itu kalau orang mengalami satu kesulitan yang besar, maka menjadi kaitan di sini adalah ijazahnya diwiridkan Bismillahirrahmanirrahim 5.000 kali, kemudian membaca ayat kursi 313 kali, kemudian ditutup selawat Nabi 100 kali. Kalau ini didawamkan, kesusahan yang apapun atau hajat yang tidak tersampaikan, maka cepat-cepat Allah Ta'ala sudah memerintahkan untuk malaikat untuk mengijabahi atau mengabulkan doa-doanya. Dilakukan sholat isya. Kalau kita sanggup, habis sholat hajat 4 rakaat. Yang pertama surat ikhlas 10 kali, yang kedua 20 kali salam, kemudian yang ketiga surat ikhlas 30, yang keempat 40 kali salam. Kemudian membaca tawasul. Setelah tawasul kita mengamalkan ini dengan istiqomah, khusus untuk umat Nabi Muhammad SAW. Itu doa akan dapat tanda-tanda itu kalau dikerjakan selama berturut-turut, tidak berhenti dan putus selama 40 hari. Jadi kalimat 40 hari ini adalah unsur yang mana peristiwa Nabi dianggap Mi'raj. Jadi kalau sudah 40 hari ini dilakukan, ini tanda-tanda kesungguhan orang memohon dan meminta. Kalau wanita itu ada halangan 7 hari, misalkan dari dapat 15 hari putus, disambung 7 hari gak bisa dihitung, jadi 16, 17 terus sampai 40 kali. Itu kalau perempuan. Jadi ini yang namanya orang tidak mendustakan Allah. Kalau orang
banyak omong nggak mau jalankan, itu banyak omong munafik namanya. Jadi kalau ada orang memohon itu 3 hari berhenti, yang lainnya sisanya nggak menjalankan, itu munafik namanya. Itu yang dinamakan mendustakan Allah. Nggak ada kewajiban kesungguhannya di situ untuk memohon. Begitu ciri khasnya. Untuk itu doa itu dikabulkan apabila kita jalankan dengan tertib, disiplin, artinya istiqomah, khusus untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Coba kalau Nabi Musa 40 tahun doanya ditunda, doanya ditunda sampai 40 tahun nggak dikabulkan. Bagaimana kalau kita ini doanya tidak dikabulkan 40 tahun, makin menderita. Tapi karena dapat jaminan dari Nabi kita Muhammad SAW 40 hari murahnya, sampai semua dosa-dosanya nggak dilihat lagi sama Allah. Gitu. Apalagi yang kecil-kecil, yang besar nggak dilihat lagi karena sudah 40 hari. Maka dia seperti baju yang baru. Itu orang-orang yang sungguh-sungguh gitu. Apalagi di ayat kursi tadi kan sudah dikatakan 18 nama yang besar yang dulu sudah pernah kita bicarakan, sudah kita terangkan persatu. Karena waktunya kita nggak bisa menerangkan satu persatu. Sabda Nabi Muhammad SAW, al-qabru awal manajilil akhirah. Artinya kubur itu pertama tempat menuju akhirat. Fa in naja minhu fama ba'dahu. Maka bila selamat dalam kubur, maka yang di belakangnya lebih ringan, lebih aisyaru minhu, lebih mudah. Dan jika tidak selamat, wa ilam yanju minhu fama ba'dahu asyaddu minhu. Jadi kalau nggak selamat dalam kubur, maka yang di belakangnya lebih berat tanggungannya daripadanya. Jadi pertama ini yang paling utama, kubur dulu selamat. Kalau selamat, kubur nggak selamat, ya udah terus nggak selamat. Riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu an, ada mayit di dalam kubur, maka dalam kubur itu muncul ular-ular. Dalam satu riwayat namanya ularnya Sujaul Aqra. Bertanya Ibnu Abbas radhiyallahu an kepada istrinya, apa yang terjadi sehingga muncul ular-ular? Ternyata ular-ular itu karena banyak makan amanah. Dikasih amanat 1000, dikeluarin 500 belanja. Nah, itu khianat. Itu ditemanin sama ular nanti. Gitu. Yaitu ada sebagian yang menjual gandum dikurangi timbangannya. Apa-apa yang dikurangi pokoknya. Ya, sholat juga gitu. Kalau sholat 5 waktu dikurangi jadi 4 waktu, ular juga temannya. Kan dikurangi juga itu. Puasa juga dikurangi. Harus puasa Ramadan 30, ya kan? Dikurangi, dia 15 punya hutang seminggu nggak dibayar, ular juga nemani yang sisanya itu. Jadi jangan dianggap remeh, dan tidak ada yang bisa nolong. Yang nolong nggak ada. Kamu bisa kan sebulan sembunyi-sembunyi, kamu misalkan nggak puasa merokok, tapi nggak kamu ganti, ular temannya sudah. Bisanya ini racunnya begitu nempel di badan, dihancurkan sampai kulitnya diganti 6.000 satu hari satu malam. Sampai apa?
Kalau misalkan di dalam sholat orang yang wanita dapat nifas, ya kan, seminggu nggak sholat, nggak wajib mengganti, nggak wajib. Tapi kenapa puasa ini kalau sudah nifas tidak berpuasa wajib yang namanya perempuan mengganti? Wa ana saim ana azazi bihi, karena puasa ini urusanku bukan urusan makhluk. Ini ketegasan Allah Ta'ala di dalam puasa ini. Apapun yang sifat yang kita kerjakan, yang kita sedang lakukan, kalau syarat-syarat Islam itu tidak terpenuhi, syarat-syarat Islam itu belum kita dapatkan, wajib untuk mengqadha dan menggantinya. Walaupun puasa tersebut sudah digantikan dengan fidyah, memberi makan 4 orang, memberikan 3 makan orang setiap orang 1 hari, tetap yang namanya puasa wajib diganti. Sholat yang ditinggalkan wajib diganti. 1 kali yang ditinggalkan kalau kita tidak mengqadhanya, bagaimanapun terdinding doa kita sama Allah Ta'ala, terdinding semua hajat kita sama Allah Ta'ala, terdinding kita semua untuk menghadap kepada Allah Ta'ala, karena kita punya hutang. Hutang itu bagian daripada dosa-dosa besar. Untuk itulah yang kita mengaji ini, jangan kita baca selawat 4 jam, 5 jam, 10 jam, tapi meremehkan masalah yang demikian. Ini yang kebanyakan. Bagaimana akan rajin mendekat kepada Allah, bagaimana rajin mendekat untuk menuntut ilmu, bagaimana rajin akan menambahkan kekhusyukan, sementara meremehkan yang sudah diterangkan. Untuk itulah kita kalau sudah memahami, maka jelas apa-apa yang dikurangi, menuntut ilmu pun dikurangi, ular juga. Masa apa saja yang dikurangi wajib. Sejauh Akro ini menemani orang-orang yang meninggalkan puasa, yang meninggalkan sholat, yang meninggalkan menuntut ilmu, yang durhaka sama orang tuanya, sama kan? Sama. Kalau di sini diterangkan hanya berkhianat karena amanat, dan amanat ini luas sekali. Begitu pula kita punya mata, kita nggak manfaatkan, khianat, ada mata khianat, ular juga temannya. Punya lisan kita pun berkhianat, ucapan yang tidak bermanfaat, lidah yang selalu namimah dan gibah, ini termasuk juga ular juga temannya. Telinga yang tidak pernah mendengarkan nasihat atau dinasihati, ular juga. Kalau sekali mendekat ular itu, teman itu, saya katakan sekali lagi, maka hancur tubuhnya 6.000 kali kulit digantikan sama Allah Ta'ala supaya bisa merasakan siksa kubur. Kita mumpung masih hidup, kita percaya nggak percaya itu tergantung kamu sungguh atau enggak. Jangan dianggap terus semuanya itu tidak ada resiko. Semakin kamu mengetahui, semakin menuntut ilmu. Apabila di dalam menuntut ilmu itu tidak menambahkan kebaikan dan kebagusan atau tidak merubah sifat-sifatnya, tetap ini golongan orang-orang yang tidak bertaubat. Harus bisa merubah apa yang menjadi kelemahan dan kekurangan kita. Maka dikatakan oleh Nabi kita Muhammad SAW, kalau sudah terakhir kami kasih finish umur 40 itu batas.
Kalau di atas umur 40 dia tidak bisa merubah kehidupan dan pribadinya, bakat yang jelek, perbuatan yang jelek, kehidupan yang jelek, selalu berlaku curang atau mencurangi, celaka atau mencelakai, hina menghinakan atau jatuh menjatuhkan, tercatat dia manusia 40 ini sudah jangan banyak berpikir dan itu dijauhkan tobat, maka Allah Ta'ala sudah memberikan, menunggu yang namanya ular-ular ini di dalam kubur untuk menangkap dia. Ingat-ingat, kalau masih muda ini kesempatan banyak, tapi kalau sudah 40 jangan dipikir umur 40 ke atas tambah bagus, bisa terjadi tambah jelek, tambah buruk, tambah kurang ajar. Itu yang umur 40 ke atas. Kekerasan hati, kekerasan dia punya keinginan, kekerasan yang semuanya yang ada, yang tidak membentuk rasa takut, makin jauh sama Allah. Ini hati-hati. Karena tadi, sebab dalam keterangan ini bumi bersumpah dengan mengucapkan 5 kali. Hei manusia, yang pertama, kamu ini udah berjalan di punggungku dan engkau akan kembali dalam perutku. Kalau udah dalam perutnya bumi, dulu kamu untuk apa kaki kamu nginjak kepada saya punya punggung, kamu senang-senang, kamu enak-enakan, kamu nggak lupa mati. Sekarang aku jepit kamu, dihancur di dalam kubur. Ini kata perut bumi. Yang kedua, engkau akan dimakan ular di dalam perutku, penuh itu ularnya, diancam sama bumi ini. Yang ketiga, engkau tertawa dengan kesenangan, satu saat engkau akan menangis kalau sudah di dalam kuburku. Lihat kan? Kalau sudah menangis di dalam kubur, di dalam perut bumi, siapa yang mendengar? Empat, gembiralah engkau di atas punggungku, dipersenang-senanglah kamu sampai lupa diri. Tapi engkau akan berduka saat itu di dalam perutku, katanya bumi. Yang kelima, engkau berbuat dosa, tapi engkau akan disiksa di dalam perutku. Ini bumi. Makanya ini jangan ngomong umur saya 70, 60, besok mati nggak tahu, ya kan? Maka wajib beristighfar, wajib melangkah, wajib minta ampun, wajib, ya. Dalam riwayat Amr bin Dinar, ada seorang wanita meninggal di kota Madinah. Ternyata setelah digali kuburnya, dilihat kain kafan itu, kain kafannya terbakar. Dari dibongkar lagi kuburannya itu, ternyata di dalam kubur ternyata dinyatakan bahwa terbakar ini ternyata suka fitnah adu-adu orang, namimah, mulutnya satu kedua nggak sama, ya kan? Mulutnya nggak sama, dari ketemu ini ngomong lain, ketemu ini lain, ya kan? Yang memisahkan dari orang yang kasih sayang ini termasuk fitnah. Walaupun sembahyang kamu kayak senar, baca al-waqiyah kamu, tahajud kamu, tapi kalau mulut kamu rusak itu, ya, itu langsung menganga kubur itu. Berarti imannya nggak di hatinya, di mulutnya, gitu. Dibakar langsung, ini kelihatan, begitu dilihat, subhanallah, kain kafannya terbakar. Ini riwayat. Untuk itu ciri-ciri orang yang saleh. Ceritakan amal perbuatan yang rahasia pada orang salehah. Apabila ia rela, maka dia itu orang yang saleh. Jadi amal perbuatan yang rahasia itu kamu ceritain sama orang saleh. Dia rela ikhlas menerima. Jadi orang saleh juga. Artinya begini, kamu gak mau jalankan, jalan ini gak tahajud, mau, setuju aku, gitu. Tapi kalau rahasia ini, kamu mau maling gak sama saya? Enggak, itu bukan saleh. Paham ya? Jadi yang mengajak kebaikan, dan jauhi orang-orang yang gak punya ilmu. Jauhi, jangan didekati, jangan ketularan nanti.
Ya, kamu kumpul sama orang 2 hari, yang hatinya mati ikut mati kamu hatinya. 2 hari kamu kumpul sama orang yang suka tertawa, kamu ikut jadi lawak. Kalau kamu kumpul sama orang sering menipu, kamu juga jadi penipu. Kalau kamu suka hobi ini 2 hari 2 malam kumpul, itu suka juga perbuatannya. Kalau kamu suka tidur, artinya nggak kuat melek, itu kamu kumpul sama orang nggak kuat melek, ikut merem juga kamu. Begitu. Jadi yang nggak kuat melek ini kumpul sama yang kuat melek, insya Allah matanya merah. Begitu. Jadi jangan kita kumpul sama orang yang bohong, ikut bohong, ya kan? Yang lucu murid kita ini udah miskin, udah melarat, ya kan? Udah miskin, udah melarat, nggak punya harga diri lagi, masya Allah. Udah miskin, udah melarat, nggak punya harga diri, nggak punya, kan luar biasa. Baliku ane walau ayah walau murah. Sesuatu yang benar walaupun itu orang kaya yang bicara, kita harus wajib benar. Kamu ngomong begitu, masa ini orang karena dikasih uang 50.000, 100.000, dia wibawa ada, takut yang namanya orang miskin ini untuk benar. Munafik nggak? Termasuk ular. Masa Allah, iya kan? Orang gak punya uang itu bukan ukuran iman. Orang punya uang itu juga bukan ukuran iman. Ukuran iman ini as-siddiqin, benar. Begitu. Ya. Mungkin karena pernah hutang sama orang kaya itu 200.000 nggak lunas-lunas, dasar bayar, akhirnya kamu pokoknya menurut saya, katanya si orang yang punya uang tadi, iya karena kamu balas budi punya uang 200.000. Apa hubungan ente 200.000 dengan kebenaran? Enggak ada. Ya. Buktinya, kalau kamu sujud sama enggak? Rukuk sama enggak? Zikir sama enggak? Tapi untuk menyampaikan yang benar nggak ada yang berani. Karena apa? Yaitu nanti orang yang salah, orang yang durhaka diagung-agungkan dan dihormati dan dipuji-puji, padahal celaka itu. Masa? Masya Allah. Jangan, nggak boleh, itu gengsi. Kalau gengsi itu nanti masuk neraka sama Abu Jahal. Masuk sama Abu Jahal ini gengsi untuk ngakui Nabi Muhammad SAW karena kekayaannya, karena kehebatannya, kekuasaannya, tapi salah. Dan Nabi Muhammad SAW ini miskin, fakir, tapi keberaniannya, ketegasannya yang namanya Nabi Muhammad SAW. Ala kulli hal, ya amin, inad dina indallahil islam, al-islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Islam adalah agama Allah dan Islam adalah besar. Apa katanya pamannya Abu Jahal? La, Muhammad waladun, engkau anakku. Begitu. Gara-gara apa? Duitnya banyak. Hah? Iya kan? Misalkan kamu ada duitnya banyak, ayo gak usah Jumatan, kamu makan sama saya, tak traktir, hilang Jumatanmu. Rugi itu. Masa? Gara-gara apa? Ada uang. Mestinya yang ngajak makan itu Jumatan dulu, lapar baru makan. Begitu. Hah? Ini nggak enak, ini teman ini. Masya Allah, ini orang besar, ini orang punya duit. Begitu. Iblis, ya, begitu. Jadi nggak boleh gitu. Jumat terus, Jumat. Kantor tutup, tinggal berangkat. Jangan mentang-mentang kamu punya uang, jangan-jangan kamu punya kuasa. Ada yang lebih kuasa.
yang punya langit dan bumi. Oh, begitu. Itu iman yang kokoh. Kalau iman koko lain lagi. Iman koko, bajunya koko, imannya koko, jalannya koko. Tahu nggak koko? Hah? Tahu nggak koko? Ngerti? Keok, keok itu koko. Masya Allah. Iman keok, keok, tahu nggak? Tapi di sini alhamdulillah nggak ada. Kusuk semuanya. Coba kalau sudah dengerin saya, kusuk, yang lain nggak datang, takut marah lagi, nggak tertekan lagi, ya, dimakan ular, mau mati makan ular. Tawarkan dunia ini pada beliau, orang-orang silap bila hati menolak, itu tandanya orang soleh. Nih, duit haram kamu tak kasih banyak ini, bisa beli rumah, bisa beli mobil, bisa beli ini, bisa punya modal, terima? Ditolak. Enggak, saya enggak mau. Kalau yang halal saya mau. Nah, tapi kepepet. Kepepet gimana? Dia pinjam dulu, pinjam dulu. Pinjam dulu yang nggak bayar. Masya, ini sudah celaka itu. Berarti itu bukan orang saleh. Tanda-tanda saleh itu prinsipnya kuat, ya. Makanya duduk jadi ustaz, jadi kiai. Satu hari dikir tasbih ini, datang tidak datang, orang mau menamu atau tidak tamu, punya uang atau tidak punya uang, miskin atau kaya, duduk menyampaikan baliku ani walau ayat. Sampaikan apa yang ada, apa yang bisa, apa yang bisa dikerjakan, apa yang bisa dilakukan. Enak. Kalau suguhannya cuma teh separuh. Jadi enggak repot. Ya. Kalau sudah gengsi, malu saya. Saya malu. Ya kan? Padahal Habib Muhammad bin Husin al-Idrus datang untuk mengambil barokahnya Abu Bakar Muhammad Segaf saja. Dari Ketapang kecil ke Gresik tiap hari jalan kaki sebelum diangkat wali kutub. Hanya mengambil barokah, bukan mengambil satu ilmu yang bagaimana, hanya ingin mengambil barokah. Kullu datang di sana, ya Muhammad, pijetin jempolan saya, cuma pijet. Sudah selesai, pulang ya Muhammad. Engkaulah ba'dali, penggantiku. Pegang tongkat ini, kau akan mimpin. Ini orang mengerti. Jalan kaki. Kalau kita dari Beratang ini ke Buduran, sepeda motor nggak ada, mobil nggak ada, uang nggak ada, mau jalan nggak bisa, mau berpikir nggak bisa. Ya syukuri yang ada. Berarti belum orang saleh. Orang saleh itu gigih, punya kemauan, sebelum dikabulkan doanya dia gak berhenti. Pertama kayak iya di hadapan guru tiap malam, tiap ini, tiap malam. Umurnya gak lama, sebulan, 2 bulan, 3 bulan hilang. Masya Allah, ilmu apaan? Ya, kalau ngaji datang, ngaji ini amal, bukan ilmu. Ilmu itu memahami. Ya kan? Mau ceramah, dengerin ceramah, kamu udah bisa ceramah. Hadisnya ini, kolanya ini, kamu ceramah. Itu bukan ilmu. Ilmu itu memahami. Di ceramah katanya ilmu, bukan. Kemudian
sekalian, tawarkan mati pada dirimu apabila kamu mau. Itu orang yakin, tanda soleh. Mau gak kamu mati? Siap gak? Dia bilang, jangan dulu. Ya kan? Anakku nanti ikut siapa? Istriku ikut siapa? Rumahku ikut siapa? Mobilku milik siapa? Uangku milik siapa? Cincin baru beli jamrut milik siapa? Masya Allah. Istriku Cik Anom, Cik Nom. Kalau sudah tua saya mati, syukur alhamdulillah, gak apa-apa. Silahkan siapa yang ngawini istri saya karena sudah tua. Yang belum kawin lagi, Masya Allah, Masya Allah. Ini belum tanda soleh, jadi tawarkan mati. Siap mati? Bukan mau bunuh diri, enggak. Kapan saja Allah Ta'ala mengambil. Siap. Apa modalnya? Enggak banyak. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu aja. Yang sudah rambutnya tua ini ditanya mati, takut kok. Apalagi yang muda-muda begini. Ngaji itu sudah bekal ilmunya ada, ya kan? Tiga hal tersebut di atas sudah kamu miliki, jagalah dengan memohon kepada Allah. Jangan sampai ria. Ini kok balik-balik ria aja. Ria ini memang perkara yang sangat dosa yang paling besar sesudah syirik, sesudah musyrik, ria. Masya Allah. Semut yang berjalan di batu hitam, semut hitam berjalan di batu hitam di kegelapan malam dengan pekat, lebih halus. Yang namanya ria gak kelihatan. Masya, bisa terjadi kalau baca salawat. Faya ayyuhar rajuna minhu safa'atan sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Supaya saya dilihat orang, supaya saya dilihat alim, supaya ini kayak serius. Masa supaya saya dilihat orang, saya supaya bisa, supaya ini. Itu bukan karena Allah. Ria. Paham? Halus gak? Saya bisa sedekah, saya bisa beramal, saya bisa di depan, saya ini ria. Masya Allah. Paham? Nah, kalau ria itu ada yang sedekah ria ini digaris bawahi, ditolak. Kalau dulu saya pakai ilmu tauhid, betul-betul saya terapkan. Ada sedekah ria, hantam ke mukanya uangnya. Kalau beras tak uncang nih, dia punya ini. Percuma juga kan? Daripada dia kasihkan dia nggak dapat pahala, daripada dia dikasihkan dapat siksa, mending tak siksa. Begitu maksud saya. Betul? Milih yang itu apa enggak? Tahun depan saya terapkan. Kalau mau saya terapkan. Uang langsung saya sobek ke mukanya, hantam mukanya. Begitu ada barang, hantam. Kasih rokok, hantam mukanya. Hah? Mau yang begitu? Ilmu. Sekarang kenapa banyak yang gak ngerti? Bahlul. Ternyata orang yang semacam itu, orang yang sudah semacam itu banyak dosanya. Masa orang kalau udah banyak dosanya, sodakohnya ria, ngomongnya ria, hidupnya ria,
selalu butuh pujian, itu udah banyak dosa penuh sudah hatinya itu. Masya Allah. Hati-hati. Ini dari Syakib bin Ibrahim. Maka Hatim Al-Asam berkata, 4 macam nilai harga yang sehat akalnya. Yang sadar. Kalau jadi yang muda-muda ini, yang rajin ibadah, rajin, mumpung punggungnya kuat, dengkulnya kuat, pinggulnya kuat, gegernya kuat, dadanya kuat, pikirannya kuat, duduk 1 jam tawajuh kepada Allah. Nanti kamu kalau sudah tua nggak sanggup lagi. Kalau masih muda bisa menghafal, hafalkan. Bisa membaca, baca. Apa yang bisa dihafalkan, apa yang bisa dikerjakan, apa ini. Kalau sudah tua nggak bisa hafal lagi sudah. Masya, nggak bisa. Walaupun doa cuman Rabbi la tadarni fardan manta khairul warisin. 1 kali hafal sebulan nggak ingat lagi. Konslet sudah kalau tua itu. Masa? Karena banyak mikir anak, banyak mikir rumah, banyak mikir sekolah, banyak mikir ini, konslet. Muda ini kesempatan banyak untuk menghafal. Kalau sudah tua nggak bisa menghafal lagi. Saya sekarang kalau dapat ijazah panjang nggak hafal lagi, umur sudah di atas kepala 5, nggak bisa. Kenapa? Kegiatannya banyak, waktu nggak ada. Maka jangan buang-buang waktu yang masih muda ini menghafalkan doa-doa. Ya, itu nanti dibawa mati dikubur. Kamu pikir di kuburan bahasa Cina atau bahasa Inggris? Bahasa Al-Quran. Boleh masuk di dalam surga kalau ngerti Al-Quran. Gak bisa masuk surga kalau gak bisa baca Al-Quran. Masa? Ayo belajar. Ada udkhuluha bisalamin aminin. Apa ini? Malaikat tanya, apa itu? Punya tiketnya? Nggak tahu. Keluar? Nggak bisa. Hafal? Jadi yang hafal Fatihah masuk, kulhu masuk. Banyak manusia yang masuk surga pun bangkrut, nggak bisa masuk. Masa? Udah masuk. Ibarat orang masuk di TP di mall, nggak punya duit, toleh kepingin tok. Mau minum es krim nggak bisa, mau makan itu Kentucky nggak bisa, mau makan ini nggak, gangguin aja, usil. Ini orang yang nggak pernah mengamalkan doa-doa dan menghafalkan. Ya, mudah-mudahan ini anak-anak semua bisa menghafalkan. Kemudian yang kedua, sehat bisa dirasakan bagi orang-orang yang merasa sakit waktu sembuh. Jadi kalau kamu sakit baru tahu, mengamalkan doa dari mana? Begitu ngomong Allahumma, sakit, jantung kena, lever kena, ginjal kena, pinggang kena, kalsium kena, dada kena, tenggorokan, gak ada suara lagi. Dikasih doa, Pak ini amalkan doa ini. Buat apa aku butuh waras? Ada nggak orang sakit kamu kasih doa ini mau? Merem-merem ini, setruk mana? Tambah. Doa ini miring ini. Mau cari keliru bisa mental. Jadi hargai yang sehat ini ya. Guru kalau ngomong ini dibikin betul-betul diapakan. Minimal 1 jam. Orang mau cepat hafal, gampang mau cepat hafal. Ya. Habis sembahyang tobat, baca istighfar, hafalkan. Kalau sudah hafal lupa lagi, dosa itu. Orang yang nggak bisa hafal itu dosanya banyak. Masya.
dikasih doa ini gak apal, kasih ini gak apal, karena dosa yang menghalangi dia. Karena Allah nur, ilmu nur, semua amal nur. Apabila masuk kepada seorang yang dia tidak ada nur, gak bakal ente ingat apa-apa kecuali dunia yang kamu ingat. Hati-hati, cepat apal, begitu hilang gak ada nur. Udah apa doanya Sabda Jalmi, Robbi ini maghlub, apa 2 hari 3 hari diulangi, fantasir, hilang lagi. Dosa yang menghalangi sehingga kamu tidak menghafal atau tidak tergerak sama sekali hatimu untuk mengingatnya. Masa kalau tadi itu nggak ngerti ini, diulang-ulang nggak bisa, pendek aja nggak bisa, sampai tidak dibukakan Allah Ta'ala. Baca Allah latifun bi ibadi yarjuku mayasya wa wal qawiyul aziz. Itu dilupakan, nggak mau, kecuali ngomong yang lain daripada ayat, ngomong yang lain daripada hadis. Itulah orang-orang tandanya banyak kepentingan itu, dosanya sudah menyebar sampai ke darahnya. Masya Allah, mudah-mudahan anak-anak ini tahu. Maka nomor 3 adalah selamat itu penting bagi orang-orang yang tahu kena bala. Kita ini nggak kena lumpur, nggak kena longsor, nggak kena ini, makan masih enak. Coba kamu lihat yang kena banjir 3 meter, sampai tangannya jadi lumpur, masak di mana, mandi di situ, bantuan nggak ada, lampu putus juga nggak nyala, gelap, sembahyang di mana, air di mana-mana. Baru kamu merasa bahwa kita bersyukur kepada Allah Ta'ala masih bisa menuntut ilmu dan duduk di majelis, ya kan? Masih bersalawat, masih bisa sholat, masih bisa dekat. Alhamdulillah. Yang keempat, nilai hidup baru tahu bagi orang-orang yang sudah mati. Jadi orang mati itu kamu pikir gak nyesel itu. Balikkan aku ya Allah ke bumi untuk hidup, untuk bertaubat. Nah yang hidup ini nggak tahu kalau mati ini disiksa, sembrono, sembarang, ya. Kalau sudah hidupnya sembrono, sembarang, pasti angel sembako. Loh, bayangkan, angel, urip sembrono, sembarang, sembako tambah nemen, sulit itu, ya. Rezeki jauh dari Allah Ta'ala, ya. Andai kata dipaksakan rezeki, yang dapat rezeki jahanam. Bayangkan, bukan rezeki halal tapi rezeki jahanam yang dapat. Enak nggak? Apa kata Ibnu Attab, sahabat, aku berani meninggalkan satu perkara, 1 dirham, ya, yang aku tolak dari yang barang haram, 1 haram, daripada 100 dirham yang halal aku terima. Aku menyintai 1 dirham yang aku menjaga daripada aku menerima 100 dirham yang halal. Artinya dapat 100.000 itu halal, itu lebih disenangi menjaga 1.000 rupiah yang masuk ke dirinya haram. Masa ini enggak, udah 1.000 udah enggak jelas, 100.000 haram, sikat melulu. Masya Allah. Oh, sedangkan yang 1 tadi banding 100.000 aja dijaga yang enggak mau yang haram, tapi 100.000 yang halal enggak mau aja, apalagi yang haram. Ini sahabat Nabi kita Muhammad SAW. Jadi nilai hidup bagi orang yang sudah mati. Nah sekarang terakhir, fadilah dari sholat fajar. Sholat fajar
menurut Abi Dar radhiyallahu an mempunyai 10 fadilah. Siapa yang mau sholat fajar rokaatain sebelum subuh, yaitu waktu isya, sholat langsung ambil wudhu, maka Allah Ta'ala mengampuni dosa-dosanya. Satu. Yang kedua, Allah Ta'ala akan memberikan rezeki yang berkah, masa yang tidak disangka-sangka. Itu sholat fajar. Makanya susah orang sholat fajar, sulit. Kalau orang yang tidur sulit, orang gak tahajud sulit, orang gak bangun malam sulit. Tapi orang yang dibukakan Allah Ta'ala fajar bisa bangun. Ketiga, diberikan sehat badannya, dohiron wal batinan wal afiyah. Sehat orang yang sholat fajar ini. Yang keempat, diberikan kedudukan makom sama Allah, makom mahabbah, cinta kepada Allah. Masya, orang kalau udah cinta sama Allah Ta'ala, kamu tahu Bu, kalau nggak doa nggak enak ya. Kalau cinta dunia, kalau nggak disebut dunia juga nggak enak. Sama. Kalau cinta anaknya terlalu, berarti nggak cinta sama Allah, itu ketahuan. Kalau cinta sama Allah, enggak begitu, diatur sama Allah. Itu cinta sama Allah. Apa? Menggunakan. Lihat anak, Rabbana hablana min azwajina wa min dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama. Didik istri dan anak-anakku, jadikan aku pemimpin bagi dia. Enggak pakai ngomong, masa enggak ada ngomong, kamu begini ya, kamu harus begini, mokong kalau pakai ngomong, masa enggak usah, dilirik aja, Rabbana hablana, terus sampai 100. Itu ketakut dia punya lutut ketakut, dia punya badan ketakut, sujud dia. 3 hal. Kalau kasih nasihat gak bisa, jangan dinasihat. Pertama. Yang kedua, tunjukkan perbuatan kita. Kita sholat di depan dia, kita dikit depan dia, kita beramal depan dia. Sampai bawa anak-anak itu latih sodako. Tuh kamu sodako sama ini uang papa, kasih sodako sama orang itu, kasih itu sodako, kasih ini. Latihan tidak mendidik, itu latihan mendidik anak, bukan beli apa-apa kepada anak. Masa itu mendidik. Tuh nak, ambil uang 5.000, kasihkan itu sama orang, kasihan, masya Allah, itu kasihan, itu kasihkan nasi bungkus mama ini ya, kasihkan itu, masya Allah, mama tinggal separuh. Berbekas di dalam jiwa anak ini, maka jiwa ini jadi jiwa sakha, pemurah, karena itu adalah jiwa yang sudah ditanamkan sama anak-anak kita. Kedua, kalau 1, 2 sudah didikan begitu, dia tidak bisa mendapatkan apa-apa. Yang terakhir, doakan. Jadi jangan, enak kamu sedekah itu ya, jangan. Seret ke lapangan, seret ke tempat di mana pengemis, di mana orang yang jompo, di mana orang itu, bawa. Jangan tempat yang senang-senang. Masya Allah. Bawa itu, kasih. Punya 5.000, itu 1.000, ini punya uang bapak, kasih. Kamu minum es, jangan dulu, kasih dia minum es dulu. Kamu sabar, minum aqua. Itu didikan yang langsung berhasil di sisi Allah, dicintai anak-anak tersebut. Masa ini anak mulai kecil megang komputer, megang gameboard, megang ini. Kapan dia mengetahui susahnya orang lain? Kapan dia tahu menderitanya orang lain? Kapan dia menjeritnya orang lain? Kapan dia tahu susahnya orang lain? Kapan dia tahu membantunya orang lain? Selama lingkup kamu bodoh. Masya Allah. Bukan gak boleh, tapi di bawah itu ya. Ayo kita pergi, itu lihat pengemis turun dari mobil, turun dari sepeda motor, turun dari tempat itu, kasihkan itu aqua ini, kasihkan itu permen, kasihkan itu, didik langsung, kasihan itu. Masa
Ini untuk membekaskan baru doa Rabbana hablana min azwajina wa min dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Insyaallah tumbuh besar, enggak bakil, enggak pelit, enggak kikir, murah, hilang riak, hilang pedit. Masya Allah, anak sekarang ini enggak ada yang dididik begitu anaknya. Ya, betul. Bongkar, ya kena bom, betul. Masa iya naik bom. Bukan nggak boleh mainan itu, tapi keluar kasih 1000 itu, kasihkan, itu didikannya, caranya begitu. Insya Allah jangan anak-anak itu dipisahkan satu sama lain, harus bermasyarakat, harus bermufakat, harus bermusyawarah. Enggak boleh satu sama lain bermusuhan, itu enggak ada ya. Jadi anaknya itu harus menghormati orang tua, menghormati yang namanya kakaknya, menghormati adiknya, menghormati, sama-sama menghormati. Alangkah indahnya hidup itu ya. Mudah-mudahan sholat fajar tadi diberikan sehat walafiat, makom cinta kepada Allah, diangkat derajatnya sama Allah, pasti insya Allah ikhlas dalam hidupnya, ucapannya bagus, ucapannya benar, ucapannya bisa dipertanggungjawabkan. Ketujuh, diluaskan kuburnya, bebas dari siksa kubur. Masya Allah. Kemudian diberikan catatan amal kebaikan, yang buruk ditutup sama Allah, yang 9 lewat Shiratul Mustaqim dengan cepat naik buruk seperti hari lentari menyambar. Yang ke-10 masuk surga bighairi hisab, tanpa hisab. Mudah-mudahan pengajian ini sholat fajar 10 fadilahnya itu kalau kita lakukan, menjaga waktu itu lebih baik daripada dibangunkan oleh waktu. Menjaga waktu itu lebih baik daripada ditegur oleh waktu, yaitu kematian yang menegurnya pada dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.